Ini kan zaman sekarang ini sudah banyak kemudahan dan juga banyak sekali diskon dan promosi yang ditawarkan seperti yang berikut ini. Ada aplikasi transportasi berbasis online yang sekarang ini menjadi tren di masyarakat. Mereka menawarkan efisiensi waktu, tenaga, dan juga uang. Tidak heran aplikasi-aplikasi ini sudah diunduh sekitar 230.000 pengguna smartphone. Kemacetan jalan di Jakarta yang semakin parah menjadikan jasa ojek motor sebagai transportasi alternatif sangat dibutuhkan. Untuk mendukung jasa transportasi ini telah hadir jasa ojek berbasis online, pekerjaan yang kini ditekuni Kuntoyo. Jika dulu ia hanya mangkal menunggu giliran bawa penumpang, sekarang cukup melihat aplikasi yang ada di smartphone-nya. Penghasilannya per hari pun turut terdongkrak. Jika sebelumnya berkisar Rp100.000 per hari, kini Rp300.000 dapat dikantongi. Bila dihitung, pun bisa meraup uang sekitar 5 hingga 6 juta rupiah per bulan. Itu sudah termasuk dipotong 20% oleh pihak pengada aplikasi. Pertama penampilan saya, yang kedua yang ekonomi keluarga saya. Gitu. Anak saya sekolah udah tamat, dua-duanya udah kerja sekarang, dan saya juga bisa kredit motor buat anak saya, gitu. Dan juga bisa yang menutupi kebutuhan yang lain. Sejak diluncurkan, tercatat 230.000 orang mengunduh aplikasi Gojek. Di dalamnya sekitar 4.000 tukang ojek siap beroperasi. Selain mengantar orang, layanan ini berkembang menjadi jasa kurir yang melayani antar jemput barang, makanan, dan belanjaan lainnya. Ide bisnis transportasi berbasis online ini dicetuskan Nadiem Makarim berawal dari kurangnya efisiensi ojek di Jakarta. Jadinya saya jadi mikir, kita banyak banget supply ojek, tapi ojek itu cuma digunain pada jam pulang kantor. Sedangkan mereka kerjanya tuh bisa 12-14 jam. Kenapa enggak mereka bisa dipergunakan kalau mereka sudah bisa membawa orang? Kenapa mereka tidak bisa dipergunakan untuk menjadi kurir maupun juga jadi personal shopper? Asal ada trust. Bisnis yang dirintis sejak tahun 2011 ini mulai melesat sejak April tahun lalu, seiring suntikan dana dari beberapa investor. Sebagian dana kemudian dialokasikan untuk mengembangkan aplikasi dan beragam teknologi pendukung lainnya. Hal yang dilakukan seiring meningkatnya jumlah pengguna dan driver di aplikasi Gojek. Setiap minggunya peningkatan pengguna bisa meroket hingga 50%. Supply-nya jauh lebih kecil daripada demand-nya. Jadi gaji-gaji engineer dan programmer di Indonesia khususnya yang jago-jago itu naiknya luar biasa. Setiap bulan bahkan bisa naik gaji di pasaran. Maka itu expense kita yang paling besar adalah gaji karyawan, dan semua teknologi kita buat in-house. Jadi kita nggak ada outsourcing. Tak hanya jasa ojek, platform resmi taksi kini hadir di smartphone. Calon penumpang tak perlu lagi menunggu taksi di pinggir jalan, cukup tap. Taksi pesanan Anda pun sampai. Aplikasi yang lahir tahun 2012 di negeri jiran Malaysia ini telah berkembang di 5 negara, seperti Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Indonesia hanya dalam kurun waktu 3 tahun. Di Indonesia, aplikasi ini baru ada pertengahan tahun lalu. Banyaknya diskon argo yang ditawarkan menjadi daya tarik bagi penumpang. Jumlahnya bervariasi mulai dari Rp15.000 hingga Rp30.000. Nilai diskon yang sama pun dikantongi para supir. Jadi penumpang senang, supir senang. Sebelum gabung pasti order itu bisa sampai 2 jam baru dapat, dan itu pun belum tentu jauh dan dekat atau gimana seperti itu. Tapi kenapa dengan Grab Taxi itu pasti karena apa? Jarak tempuh dekat. Sudah gitu waktu pasti lebih cepat dan bensin lebih irit, tenaga pun lebih irit. Selain itu banyak bonus insentif bagi supir taksi jika memenuhi jumlah pesanan di waktu tertentu. Tak heran, sedikitnya mereka bisa meraup 5 hingga 6 juta rupiah per bulan.
kalau diceritain kayak begitu lumayan Bu, bisa 2-3 kali lipat dari pendapatan biasa. Dan selama ngikut Grab Taxi baru berapa bulan saya udah lumayan bisa nyicil tanah. Ya walaupun jauh ya di daerah Lampung, tapi udah lumayan deh buat masa depan. Hingga saat ini, para supir taksi belum dikenakan biaya apapun. Ini menjadi salah satu strategi perusahaan menggait sebanyak-banyaknya supir taksi ikut serta ke dalam aplikasi ini. Tak ada batasan yang dijalin antara pihak pengada aplikasi dan perusahaan taksi tertentu. Supir taksi manapun bisa bergabung, sehingga tak ada lagi kesenjangan antara satu merek taksi dan lainnya. Nanda Putri, Oswald Nainggolan melaporkan untuk NET.